Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan terhormat, imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sudah menjadi keyakinan bahwa akhir dari sejarah perjalanan kehidupan dunia, kita akan memasuki kehidupan akhirat yang hidupnya tidak ada kematian setelah itu kehidupan, dan di dalamnya kekal selama-lama. Hadirin yang berbahagia, tempat yang kita teduh, tempat kediaman kita hanya dua, itulah syurga dan neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke permukaan bumi, beliau untuk membawa dua kabar. Itulah kabar gembira dan kabar takut.
Khabar gembira di akhir perjalanan kehidupan itulah syurganya, dan khabar takut di akhir perjalanan kehidupan itulah nerakanya. Hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan peringatan supaya umatnya tidak masuk ke dalam tempat yang sangat mengerikan, tidak jadi penghuni tempat yang sangat menakutkan, itulah nerakanya, sehingga hadir amalan dan amalan untuk persiapan kita masuk kepada satu tempat yang sangat mengerikan, juga akan mungkin masuk satu tempat yang sangat menyenangkan. Hadirin yang berbahagia, salah satu jalan penghuni tempat yang sangat mengerikan itulah nerakanya, itulah manusia ketika hidup di permukaan bumi ini. Mereka memiliki satu penyakit hati yang namanya takabur. Hadirin yang berbahagia, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan di dalam hadisnya yang mulia supaya kita tidak bersikap dengan sikap takabur, hingga beliau memberikan peringatan dalam hadisnya yang mulia, ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin. Rasul mengatakan, ketika kita esoknya menghadap Allah yang Maha Kuasa mati, terus di mana manusia tersebut membawa satu penyakit hati, tidak banyak, hanya satu. Karena penyakit hati nasibluh macam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita menghadap Allah yang Maha Kuasa, jangankan 10, satu di antara 10 pun baik sampai tabah menghadapi kematian. Hasud, iri, dengki, sombong, khianat, riya, takabur, ghadab, ghibah, dusta dan sebagainya. Maka ketika menghadap Allah, jangankan 10, satu pun jangan kita bawa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hamba-hambanya yang memiliki penyakit hati. Kita menghadap Allah harus selamat dari penyakit hati tersebut, hingga Allah mengatakan dalam kalamnya yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasa ketika harta tiada arti, anak pun tiada bermakna. Dengan apa kita menghadap Allah? Itulah dengan kalbun salim, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Menghadap Allah harus selamat dari marah, selamat dari hasud, iri, dengki, sombong, khianat dan sebagainya. Namun juga Rasulullah memberi peringatan, kita juga harus selamat dari penyakit hati yang namanya takabur. Maka ketika kita menghadap Allah terus membawa penyakit hati yang namanya takabur, besarkah takabur itu kita membawa? Tidak. Hingga Rasulullah takabur Fir'aun, dia mengatakan bersifat seperti sifat uluhiyah, pegah draw Tuhan, yang takabur itu pegah draw Nabi, takabur besar seperti takaburnya iblis. Itu luar biasa lagi dalam sejarah ketika disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Tetapi Rasulullah mengatakan tidak besar takabur yang dia bawa, hanya sekecil biji sawi. Maka bagi mereka itu tidak ada syurga baginya. Ayyariha-rihaha, jangankan masuk syurga, bau syurga han merumpok cium, wala yaraha, bai syurga han merumpok cium, wala yaraha, syurga han merumpok kalon. Siapa mereka itu? Itulah mereka ketika menghadap Allah membawa penyakit hati namanya takabur. Hadirin yang berbahagia, apa makna takabur? Makna takabur yang pertama adalah menolak kebenaran. Walau betul hat, walau bereh hat, atas nama terus bagatanya atranyan ken mandu-mandu. Nyan takabur.
Lumbuh contoh yang paling ubud menteng, yang paling ringan contohnya dalam kehidupan keluarga. Kun mana miet ayabu long kalen tiap bulan hana dom tinggai peng. Gaji na lagi gaji hana long kalen boros dah dro dan neputang pun rata sagau kon memakna hantar biutang kurung sita tolong urung butuh tapi harus hati-hati. Putar jauh be urusan gada. Urusan urinang irmoh geduk pupurle ke pegah be jampu urusan kamu lakau. Itu sekecil-kecil takabur. Padahal kabuto yang kepegah le urinang tak tolak. Belum lagi menolak kebenaran agama dan sebagainya. Itu makna daripada takabur. Makna takabur yang kedua adalah menganggap diri sempurna. Menganggap draw lubeh. Lubeh bak jabatan. Lubeh bak nasab keturunan. Lubeh bak kecantikan. Lubeh bak ilmu. Ketika kita menganggap lebih daripada orang lain, itu takabur. Sehingga ulama tasawuf memberikanlah ciri-ciri orang takabur dalam sejarah perjalanan kehidupan. Kiban model orang takabur. Yang pertama, ciri-ciri orang yang takabur itu mudah marah, cepat emosi. Kenapa terusik jiwanya? Karena apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, dia memikirkan pandai, leuy-lemenya. Ngon tiba-tiba karena urung jak pegah kok nyan bangai. Pa ni pu pendapat bangai tak. Marah, tersinggung, emosi. Kemudian kok nyan na pangkat dan jabatan ji protes lian buah. Hai pak, hai komandan, ken menan medih yang betul. Marah, emosi, tersinggung. Kenapa? Karena dia menganggap orang besar, dia menganggap atasan, dia menganggap dirinya segala-galanya. Maka ketika tidak sesuai dengan pemikirannya, dia menganggap dirinya besar, ada orang yang mengecilkan dia. Dia menganggap dirinya berilmu, ada orang yang merendahkan bahkan mengatakan dia bodoh. Dia menganggap pendapatnya begitu sempurna, hadir orang lain mengatakan itu pendapat tidak elok. Maka hadir kondisi dia, tersentuh hatinya, marah. Maka urang bagah bengeh nyan takabur. Urang bagah bengeh nyan karakter orang takabur. Dia cepat emosi dan bagah tak tersinggung. Lumbuh contoh takabur dalam rumah tangga ba anu. Keun kata nyoya, keun kata nyoma anu tuah pakon jula-jula tak tahu. Popoh 2 malam baru tahu sehingga hai tak semayang subuh sehingga hai tak jai kula. Kan baik menang bawa awai posiblah berkata hai anu puithut. Atai kalau mau telah jika bengeh nu kadugi nu. Menyuh bang merakajan gua wujud. Ka emosi, ka marah. Kenapa marah? Karena menganggap dirinya itu benar. Buat ia pelaku lejihnya menurut jih betul mendum hadir tanya tak pegah salah, marah marta menganggap kita itu benar nyante kabu. Oh pesalah lega kabu ngeh. Hadirin yang berbahagia, maka karakter ciri-ciri orang takabur adalah mudah marah, cepat emosi, bagah tersinggung. Yang kedua, dituliskan di dalam kitab tasawuf, bisa kita lihat di dalam kitab Syiarus Salikin. Ciri-ciri orang yang takabur itu, dia akan marah ketika tak sesuai maksudnya. Akan bengeh wateh hanatruh mohon, hanatruh maksud, hansaban ngan selera. Contoh, kena ada obaduan. Bang, Nabi mutang peng sejuta cukup purle tino anamnya tamai kula lupa. Beda bang, hanapeng cuma aduan tengah hang kebi. Ka mangai, ka tersinggung. Apalagi dia dulu pernah memberikan sesuatu kepada abangnya. Wate urujih nak pernah tajuk ke bang le tanyo ado dan sebagainya. Giliran taleke ba abang ka hang kebi. Oh taleke mutang ka hang kebi. Ka bengeh, ka emosi, ka tersinggung. Itu ciri-ciri orang yang takabur. Pakon karena menganggap dro gemati gop hana gemati hana perleta mengon ngaurungi hana gemati
menganggap draw pernah dabi ke gop hai bi ke gedanyo, maka urui hanabi ke gedanyo nya timbul kebencian, permusuhan dan sebagainya. Maka ahwate hana truh maksud tuh dia kebengeh nyan ciri-ciri urun tekabur. Pak Nabi proyeknya taboh long kerja, Nabi long kerja taboh kebodoh paknya yang kejuk kurung lain. Kamara hana truh maksud, hana truh nuhut. Itu ciri-ciri dan karakter orang takabur. Mereka memutuskan tali persaudaraan, mereka memutuskan nilai cinta dan kasih sayang, malah terjerumus dalam permusuhan dan kebencian. Ketika tidak sampai maksudnya, mereka akan marah dan tersinggung. Itu ciri-ciri orang takabur. Kedua, yang ketiga, bagaimana karakter dan ciri-ciri takabur? Mereka itu susah memberi salam yang pertama, hanya mau menerima salam. Yang gebuh contoh ibarat dalam kitab ulama tasawuf. Kibang karakter urun tasawuf, urun takabur menyoturah jak bajalan han sagaile awai gak nyan bet salim matugop. Pucik gop gak nyan gepreh gop bet salim mateganyan. Pakan gepreh begop bet salim ke gonyan. Kiban hang gepreh gak anggap drog urung bi ilme ke gop. Ganggap draw lebih. Ketika menganggap draw lebih, han mungkinlah tanya yang lebih pun dia bersalim ke kau. Persih lagi contoh hururaya ba anggap draw kaduan hanja ile ba adawa. Nyan adat bukan itu sebagai contoh. Ni ada lang kampung kon hururaya apakah hana naja ba adaw na daw punyo sakit wah hana naja. Hai. Kita nyokan, long kon aduan nawai lah hilung nji nya hururaya kon ji hile payah ja balung. Begitu gambaran. Tapi gambaran orang yang takabur pada maksud ulama tasawuf di situ adalah mereka susah memberikan salam yang pertama. Bahkan karena menganggap dirinya lebih. Pupu kuabut salia milong kuji. Pupu letha kuabut. Jika malong itu ilmu. Jika long purno. Jika long prayo. Kepua wailong ya bet salim kuji. Jika malong kerja. Jika perintah long ya terima. Menganggap memberi salam mengawali untuk orang lain, maka itu ciri-ciri dan karakter orang yang takabur. Termasuk bamu mat jarau kepegat dalam kitab tasawuf ciri-ciri urun takabur. Hantaga waile kejuk jarau nya. Pucit burung lain ya tegom jarau nya. Menyasurah bos beana buah ya jok jarau waile bamu mat jarau. Itu ciri-ciri orang yang takabur. Masalah tanya tapu mulia urung rayu itu memang sudah jadi tugas. Tanya murid pemulia gure awal tanya bud. Tapi bet sampai tanya gure menyahanai bud le murid sampai murid-muridnya tantang murid hana je kebud. Nyan kai wo ke takabur. Memang tanya bawahan hak tak hormati atasan awal pun tiang mumat jarau. Awal pun tak hormati bet sampai tanya atasan ketika dihormat nyan urung hanjat li terpakai laudip. Itu ciri-ciri orang yang takabur. Hadirin yang berbahagia. Kemudian bagaimana lagi karakter dan ciri-ciri orang yang takabur? Dia hanya mau didengar dan tidak mau mendengar. Menyasurah kamu membuat boh contoh bak kamu yang taga bitem gop bidengo temubut. Ganyan nya na boleh temubut taga he dengo. Menyasurah bak kamu tungku gop bitem dengo ceramah. Igonya menyahna ceramah song ceramah hanja dengo. Begitu contoh-contoh kecil dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Wate duk dalam rapat bu kata-kata tanyo yang betul. Apapun yang kita sampaikan ya harus dibenarkan oleh orang lain. Sementara apa yang disampaikan oleh orang lain kita tidak mau mendengar, hanya mau didengar tidak mau mendengar. Itu karakter dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat takabur. Hadirin yang berbahagia. Maka Rasulullah SAW memberi peringatan. Betapa banyak orang celaka di bumi ini karena memiliki sikap takabur. Hingga Rasulullah SAW juga memberi peringatan dalam hadisnya yang mulia, ngan sifat tekaburnya, jangankan tamang syurugahan merumpok jom, syurugahan merumpok kalian. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Terus bagaimana? Hilangkan sifat takabur ini. Ketika kita menghilangkan sifat takabur, tahalli kosongkan, tahalli masukkan. Apa yang tak pertama? Sikap tawadu, merasa diri rendah.
ken perendah-rendah draw. Inilah sikap yang dipuji oleh Allah. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sikap tawadhu'nya. Mulianya Nabiullah Isa karena sikap tawadhu'nya. Bagaimana sikap tawadhu'nya Nabiullah Isa dan tidak ada takabur di dalam dadanya, walaupun Huro Nabiullah Isa mungkin saja sejarahnya pernah lumperah-perah taulang-ulang yang mengat-ingat kembali ketika Nabiullah Isa duduk sedang memberikan tausiah, sedang memberikan pengajian, maka datanglah sekelompok orang mencaci Nabiullah Isa, macam-macam kepada Nabiullah Isa. Beliau tidak menjawab. Bahkan karena tidak ada penyakit takabur di dalam dadanya, itu jawaban pertama. Hanan suud, kepalanya menunduk, sekali-sekali beliau tersenyum. Ketika kelompok ini mereka bubar, terus murid-murid Nabiullah Isa menanyakan pada Nabiullah Isa, "Ya Nabiullah Isa, apakah engkau tidak mendengar kata-kata orang tersebut?" Puhanan dengar ada yang dikelik urung menau. Nah jawab oleh Nabiullah Isa, "Saya mendengarnya." Terus apakah ketika anda mendengar tidak mengetahui apa yang diungkapkan oleh kelompok itu? Hanan tepu apa yang kelawannya? Nah jawab oleh Nabiullah Isa, "Lung tepu." Terus kenapa engkau tidak menjawab? Tadi kan aku dihina. Memang aku makhluk yang hina di sisi Allah. Tadi kan mereka itu mencaci aku. Memang kita manusia ini makhluk penuh dengan cacian. Apa yang kita banggakan? Malah tadi yang aku lihat, mereka tidak membawa kebencian, mereka tidak membawa permusuhan, mereka membawa sedekah. Pakan hana lung balah, pakan hana lung bengeh kawanyan, wateja bak lung mono yang lung kalen awanyan ya ba terkah kelung. Hai urung kun ke gedanya, urung hina gedanya, urung upat ke gedanya, nya ke urung jok terkah ke gedanya. Urung jok terkah, makna urung jok terkah pu urung jok amalan kebajikan. Tanya wate tahina gom, wate taupat gom, amalan kebajikan tanya gujok ke urung taupatnya. Maka Nabiullah Isa menganggap mereka itu sedang membawa kebajikan kepadaku, sedang memberi sedekah kepadaku. Baik ya Nabiullah Isa, terus kenapa engkau tidak membalas dengan cacian itu? Dalam dadaku tidak ada cacian, yang ada hanya kasih sayang. Terus engkau tidak membalas dengan permusuhan. Kenapa tidak memusuh mereka sementara mereka memusuh dirimu ya Nabiullah Isa? Tidak ada permusuhan di dalam dadaku, yang ada adalah kasih sayang dan kedamaian. Inilah makna daripada kata pepatah, ember itu akan memercikkan airnya. Ember bak danyong, puan menteng peluk bak danyong yang di dalamnya ada air, dia akan keluar sesuai air yang ada di dalamnya. Air susu orang tak cupi tetap susu, ia madu orang tak cupi tetap madu, ia kopi lamplu orang tak cupi tetap ia kopi. Hati ini kata Nabiullah Isa, jikalau di dalam ini tidak ada takabur, di dalam penuh dengan tawadhu, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, kalau di sini yang ada hanya kasih sayang, kedamaian, inilah yang keluar apa yang ada di dalam dadaku. Maka Allah nepujau akhlak dan sikap Nabiullah Isa karena tawadhu. Bagaimana sikap tawadhu'nya Abu Damdam? Tidak ada kesombongan di dalam dadanya, walau beliau ahli abid dan sebagainya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan mengatakan kepada para sahabatnya, "Hai sahabat Lut, mampukah kamu bersikap laksana sikapnya Abu Damdam?" Nya, hai sikap Abu Damdam, nya lagi nyolaga. Watene kun ged di baginda Nabi, sudah pasti itu akan menjadi penghuni syurga. Hingga sahabat-sahabat heran, amalan apa yang dilakukan oleh Abu Damdam? Nah malah giak kalon, giak luum bahasa tanya pu amalan-amalan yang kebuat. Padahal Abu Damdam itu orangnya biasa-biasa saja. Bukan orang kaya, bukan pula memiliki pangkat jabatan yang besar, bukan juga ahli ibadah yang luar biasa menandingi akan ibadah-ibadah sahabat yang lain. Akan tetapi Abu Zamzam memiliki sikap, karakter, akhlak yang baik, hatinya penuh dengan tawadhu, penuh cinta dan kasih sayang. Sampai ditanya Mbak Abu Damdam, Abu Damdam, putra amalan drone,
Apa sesungguhnya yang nak amal drone sehingga drone menjadi salah satu orang yang mulia dan dipuji oleh baginda Rasul Mustafa. Punya jawab oleh Abu Damdam, ai ibadah lung biasa saban lagi kata. Akan tetapi ada doa yang selalu tertadah di tanganku. Apa doa Abu Damdam ketika mentari pagi menyinari bumi? Punya kun, ya Allah, nepampun dosa-dosa urang yang kun kelung, nepampun dosa-dosa urang yang hina lung, nepampun dosa-dosa urang yang benci kelung. Tanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka. Doa Abu Damdam yang paling raya bahasa bahasa adalah, ya Allah, seluruh kehormatanku ini telah aku berikan kepada hamba-hambamu. Pum-pum, walaupun long bi kurungnya hanai bi kelung han bengeh lung. Kehormatan walaupun urungnya dibenci kelung han long benci urungnya. Walaupun urungnya dendam kelung han dendam ke urungnya ya Allah. Walaupun urungnya hina long han hina ke urungnya ya Allah. Kehormatanku akan kuberikan dan telah kuberikan kepada hambamu ya Allah. Itulah sikap tawaduknya Abu Damdam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka hilangkan penyakit adalah kedamaian dan kasih sayang. Walau bagaimanapun, hana trip daudip, hanya siblit dan sementara. Bukankah saudara-saudara yang kita benci itu yang akhirnya nanti ketika kita awal tiada, artinya awal tanya tahu Allah yang maha kuasa, orang yang tak bencinya yang berdoa ke kedanya, orang yang tak hinanya, orang yang tak dendamnya, kadang yang tandu katanya ketika tanya tahu Allah. Kenapa ada kebencian dan permusuhan? Ikatkan tali persaudaraan. Nyokuh manusia yang mulia di sisi Allah. Orang yang mulia di sisi Allah itulah orang yang tawadu, yang merasa diri rendah, ada sifat cinta dan rasa kasih sayang di dalam dadanya, tidak ada permusuhan. Maka Allah marah bekna taba, benci bekna litaba, karena akan bermasalah dengan kehidupan akhirat, kata baginda Rasul Mustafa. Dan kata Allah yang maha kuasa, ketika kita menghadap Allah kita membawa penyakit hati. Maka mari memperbaiki manajemen kalbu, menatap penuh kasih sayang, berbicara penuh dengan kelembutan. Riyadhah, terapi artinya sabi-sabi. Mujahadah, sungguh-sungguh. Di mana ada majelis ilmu, di situ kita hadir. Perbaiki, terus memperbaiki supaya kita dekat dengan ilahi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir lunia pegahai punya mungkin sudah terbiasa di panggung-panggung lu sampaikan hal lagi nyo. Alhamdulillah, pembebasan tanah dayah kita 2 tahap sudah selesai. Yang kemarin selesai dalam jangka 3 tahun perjalanan dengan luas tanah 2.700 meter selesai. Dan alhamdulillah sekarang sudah pembebasan tahap tanah yang ketiga untuk pembangunan komplek Putri dengan luas tanah kurang lebih 4.094 meter dengan harga 200 per meter. Kadang-kala hamba-hamba Allah, hadirin yang berbahagia, yang ingin mewakafkan harta di jalan Allah untuk investasi tanya di akhirat, insyaallah mantengna kesempatan harga 200 per meter. Alamat dayah terus gede pentut belok kiri Jalan Meraksa di samping Masjid Desa Tunong. Di situlah tempat pendidikan agama yang telah kita kembang. Mudah-mudahan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mungkin ada juga kadang yang ingin menyumbang tengah pegot balai macam ronyo dayah tengah terpelaku, insyaallah punya kesempatan. Mungkin setelah Jumaat ada santri kami di luar nanti yang membagikan sumbangan amplop, tungku terima, tungku isi, ubi mampu, ubi bisa. Sekecil apapun sumbangan dan sedekah bagi kami sangat berarti dan sangat bermakna. Kami tidak ada mengutip sumbangan di lampu merah, di kedai-kedai dan sebagainya. Ulun tuan sebagai pimpinan hanya melalui mimbar-mimbar yang lainnya, di dakwah-dakwah dan sebagainya ulun sampaikan. InsyaAllah selalu ada jalan keluar dan yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirim tentera-tenteranya yang baik hati, yang mulia hatinya di hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallah